Puji nama Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kita berkumpul siang ini sepakat sama-sama hanya untuk menyembah Tuhan. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengawali dengan sama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita, bawa diri kita untuk menyembah Tuhan. Pagi siang ini kita berdoa, kita rindu Dia berkuasa, bertahta, berdaulat atas tempat ini. Yuk sama-sama arahkan hatimu, angkat kedua tangan, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Sungguh baik, teramat sangat baik bagi kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Kinaranamu Syakarararabaranamaya Kinaranamu kasih Tuhan. Oh, ku angkat tangan menyembah, ku angkat tangan memuliakan-Mu. Engkau layak Tuhan, layak disembah selamanya. Urala patah sakarala barala barala, urala barala barala barala. Kurarala parala pata sakarala boya sari inarala maya se haleluya haleluya kurala pata sandarala boya sari kurala pata sakarala parala parala. Hal yang terindah dalam hidup kami, karena kami tahu hidup kami ditebus oleh Tuhan. Yang terindah dalam kehidupan kami ketika kami dalam hadirat-Mu, membawa hati kami memuji menyembah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Roh Kudus, Engkau berdaulat atas tempat ini. Sungguh ibadah ini milik-Mu ya Aba. Engkau jumpai pribadi lepas pribadi, supaya kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya atas tempat ini. Ini hidup kami, ini pujian kami. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan segala kelemahan
kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan segenap hati kami datang. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Tahu Tuhan, Ku tahu Tuhan,
kuasa kasih-Mu. Kami minta dekat kami. Dekatmu penuhi dengan kasih-Mu. Kau aku dekat. Aku dekat padamu. Tuhan kami terbang tinggi. Aku Kan terbang bagai raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dekatku penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasih. Yuk sembah Dia lebih lagi dengan muatan cinta kita. Oralah patasa karalah paralah. Oralah paralah 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 paralah. Syakaralah paralah 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 paralah. Yang memegang tangan kami. Allah itu roh. Yesus Tuhan kami. Barang siapa menyembah, biarlah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oralah patasa karalah. Terima kasih. Oh, Shakarala oh yesari. bukan bahwa kami makin dekat, melekat, terikat denganmu ya Allah. Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan kami. In the angels cry, Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy,
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry.
pujian hanya bagi Yesus. Segala pujian hanya bagi Yesus. Raja segala raja, Allah yang maha tinggi. Ini hati kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati kami mau memuliakan nama Yesus. Raja yang mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang bertata di tempat maha tinggi, Sang Pencipta jagat raya. Haleluya. Umat pemuji sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Lihat kanan kiri depan belakang saudara. Pastikan mereka sudah tersenyum. Aha. Katakan kau diberkati. Kau diberkati. Kau diberkati. Hehe. Sini kau diberkati. Diberkati semuanya ya. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua sukacita, amin. Amin. Dan kalau kita bersukacita kita memuji Tuhan. Dahsyat. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Hey. Yeah. Yesus baik. I'm so glad that Jesus is here. I'm praise the Lord forever. You know what? Tuhan Yesus baik, amin. Kasih yang begitu besar, Lebih dahsyat. lebih kuat dari dosa. Amen. Kasih yang menemukanku, Oh yes. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Untuk Tuhan Yesus. I'm so glad. Sekali lagi. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari lebih kuat dari dosa. kasih yang Kasih yang menemukanku, selamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Lebih dahsyat ya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama ke haleluya. Haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau selamatkanku. kau selamatkanku. Haleluya. Haleluya, Ho 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 Hosena. ho 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 Hosena. Haleluya. Haleluya, Ho 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 Hosena. ho 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 Hosena. Yeah. Yeah, yeah. Oh oh oh. Oh, oh, oh. Yesus baik. Yesus terbaik. La 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 la. 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 Oh. Oh,
akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Hey! Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan ini hanya untukmu. Hidup yang kami dan ini hanya untukmu. Hidup yang kami dan ini hanya untukmu. Hah! Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yesus, gunung batuku. Gunung batu. Amin. Amin, amin. Saya percaya kita semua menyatakan bahwa Yesus adalah tanduk selamat kita. Amin. 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 Makanya kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena siapa? Yesus. Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang paling mulia buat. Ya. Kita hitung satu. Aku hitung 1 sampai 3. Semuanya bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-soraknya bebas. Boleh. Gimana Kak? Sorak-soraknya gimana? 1, 2, 3. Haleluya. Aha. 1, 2, 3. Ihi. Haleluya. Asik. Haleluya. 1, 2, 3. Yesus baik. Apa aja yang penting memberkati Tuhan. Amin. Misalnya kayak gini juga boleh. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Boleh gitu juga ya. Bebas ya. Siap? Lihat coba kanan kiri depan belakang saudara. Katakan, hei jangan jemu-jemu memuji Tuhan. 1, 2, 3. Jangan jemu-jemu memuji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Music. I'm so happy because of Jesus. Hey. Bawa Tuhan juga. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku,
bahwa Tuhan juga. Amin. Saya bilang sama-sama ya. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Mantap. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga. menolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga. gunung batuku. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Menolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, tak perisaiku. Tempat perlindungannya yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Amin. Sama-sama katakan marhaban. Ya Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus. Ya kan? Marhaban itu artinya selamat datang, saudara. Ya. Jadi selamat datang Tuhan Yesus yang kedatangan yang kedua. Sudah siap semuanya? Kok ragu-ragu? Sudah siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Amin. Makanya ada di sini ya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Monggo Mas. Ah kan? Yeay. Pam, pararara, 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 pararara. Dengan gambus dan kecapi mari puji Dia. Dengan gambus dan kecapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Tangan di atas semuanya dengan gambus ya. Dengan gambus dan
Saudara silakan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke Rumah Doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di Rumah Doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
kami tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kadang-kadang Engkau dapati kami kurang setia Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami tetap setia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hatimu, sampaikan tuntunanmu. Urapi setiap firmanmu, urapi anak-anakmu yang mendengarkan pada siang hari ini. Terutama urapi hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, kalau sampai siang hari ini kita bisa duduk di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan ya. Kita belajar lagi firman Tuhan. Kenapa kita hidup ini harus makin hari makin bertambah, hari demi hari harus makin belajar supaya kita itu makin bertumbuh mengenal Tuhan yang kita sembah hari ini ya. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul Iman yang Teguh di Tengah Gelombang Hidup. Iman yang teguh di tengah gelombang yang hidup ya. Banyak sekali yang kita hadapi saat ini, gelombang-gelombang kehidupan, masalah demi masalah. Bagaimana dengan imanmu saat ini ya? Kita harus ngerti. Sekarang akan kelihatan dengan jelas sekali ketika menghadapi gelombang kehidupan bagaimana iman kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu imannya bagaimana Tuhan melihat saat ini ya. Di dalam kehidupanmu saat ini sering menghadapi situasi yang membuat gelombang iman kita itu kacau, naik turun, sudah naik rasanya beriman kepada Tuhan, percaya tiba-tiba jatuh, rontok karena masalah demi masalah ya. Masalah yang bertubi-tubi, contohnya keuangan kita yang makin menipis, pekerjaan sudah tidak ada, jualan apa-apa tidak laku, kesehatan menurun, hubungan keluarga memburuk, doanya belum dijawab. Inilah yang membuat iman kita jadi naik turun ya. Tapi perhatikan baik-baik. Apa kata Tuhan? Tuhan itu tidak minta kita itu mengerti setiap jalan yang akan dilakukan di dalam hidupmu. Kamu tidak usah ngerti nak jalanku. Pokoknya kamu percaya saja. Tuhan hanya minta satu. Kamu itu ngerti percaya saja sama aku. Jalannya itu engkau tidak akan menyelami setiap jalan-jalanku. Ya kadang-kadang kita itu kepengen Tuhan tunjukkan jalanmu dulu baru aku percaya. Enggak loh. Tuhan itu menuntut kita percaya dulu sepenuh hati 100%, jalannya baru terbuka. Bagaimana jalan-jalan hidup kita itu bisa Tuhan lihatkan di dalam hidupmu. Kalau kita hidup di dalam firman-Nya, kalau kita tidak pernah mau hidup di dalam firman-Nya, mengerti kehendak-Nya, jangan mimpi jalan-jalan yang Tuhan sediakan, engkau bisa melihatnya ya. Iman yang teguh bukan sekedar percaya saja semuanya baik. Aku percaya, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, pokoknya imanku kan oke-oke saja. Keadaanku baik-baik. Memang kalau keadaan kita semuanya baik-baik, kecukupan semua, iman kita itu tidak akan kelihatan. Tidak kelihatan ya. Tapi kita harus percaya seolah tidak ada harapan, iman itu harus tetap percaya. Harapan sudah tidak ada, penyakit sudah tidak bisa disembuhkan, keuangan sudah tidak ada. Kita usaha kemana-kemana pinjaman tidak ada dapat, harapan putus asa. Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan apa enggak? Bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan yang memelihara kehidupanmu ya. Baca Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, kadang-kadang kita itu berdoa, tapi masih ragu-ragu percaya apa enggak.
Bukan berapa banyak kali kamu sehari itu berdoa. Berapa besar imanmu ketika engkau berdoa ketemu Tuhan, percaya apa enggak? Ya katanya orang berdoa 1 hari kurang, berdoa makin banyak. Tapi setiap kita berdoa itu, hati kita, posisi kita itu kepada Tuhan bagaimana, imanmu bagaimana. Karena Tuhan tidak melihat engkau doa terus, datang kepada Dia, lihat imanmu itu berapa besarnya ya. Ciri-ciri orang yang punya iman yang teguh itu bagaimana? Siang hari ini kita belajar. Apakah ciri-ciri itu ada pada hidupmu saat ini ya? Imannya itu berakar dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak yang sudah engkau baca? Berapa banyak engkau setiap kali melihat firman Tuhan melalui YouTube pendeta-pendeta berkhotbah? Bagaimana? Apakah hanya mendengar saja? Kan enggak bisa begitu, ya. Kita harus berapa banyak engkau mendengarkan kesaksian anak-anak Tuhan yang ditolong oleh Tuhan, ya. Engkau percaya, itu kan firman itu kan untuk suamiku, untuk anakku, untuk orang lain. Padahal siapa tahu firman itu juga berbicara untuk kita pribadi, ya. Iman tidak timbul dari emosi atau suasana hatimu, ya. Iman datang saat engkau mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kapan kita itu mendengar firman Tuhan? Sepanjang hidupmu, selama engkau masih bernafas, engkau harus selalu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, itu berarti apa? Dia bukan anak Tuhan, ya. Tanpa firman, imanmu itu akan rapuh dan mudah goyah. Makanya jangan menghindari persekutuan-persekutuan dengan orang kudusnya. Ada kelompok sel, ada online, ikut meskipun online. Ya toh, jangan anggap remeh. Siapa tahu pada waktu persekutuan kelompok sel itu Tuhan berbicara sesuatu. Tahukah kalian Bapak Ibu terkasih, setiap kalau kita melibatkan di dalam suatu acara mengundang Yesus, Yesus itu hadir di tengah-tengah kita dan mau melakukan sesuatu kepada kita, itu masalahnya. Ya. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan utama hidupmu. Apa sumber utama hidupmu? Kepintaranmu, uangmu, keahlianmu, semuanya enggak ada. Sekarang orang pinter banyak juga mengalami kesulitan cari kerja. Betul apa enggak? Di mana-mana orang cari kerja. S1, S2, S3, pinter-pinter gak dapat pekerjaan. Engkau mungkin tidak mempunyai keahlian khusus. Tapi kalau Yesus ada di dalam hidupmu, engkau akan mendapat sesuatu yang butuh pekerjaan, akan diberikan pekerjaan Tuhan yang baik. Keahlian itu nanti mengikuti belakang. Ya memangnya keahlian perlu ya. Kita enggak boleh bodoh-bodoh banget, enggak bisa kalau mau kerja. Tapi Tuhan bisa memberikan suatu kedudukan sesuai dengan kehendaknya. Lah, kita selalu minta Tuhan, Tuhan aku kepengen begini-begini. Tapi pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kehendakmu apa di dalam hidupku yang harus aku lakukan? Kan enggak pernah. Carilah kehendak Tuhan. Maka semuanya akan digenapi di dalam hidupmu ya. Saat badai datang, firman itu akan muncul yang akan memberi kita kekuatan berupa sebuah jangkar yang membuat kita tidak hanyut. Ini ketika saya menyiapkan firman Tuhan, seperti Tuhan itu memberi ilustrasi begini. Ada sebuah kapal yang gede sekali. Dia mau menepi. Kalau mau menepi otomatis ya nakodanya itu harus melemparkan jangkar yang gede, yang kuat sampai turun ke bawah. Nancep ke dasar laut, betul apa enggak? Ya, dia menepi. Ketika ada ombak tiba-tiba yang gede datang, kapal itu pasti akan tetap di tepi.
dia tidak akan. Kenapa? Kuat, kena rantainya, kena jangkarnya yang kuat. Kapal itu adalah hidupmu. Kehidupanmu itu berupa sebuah kapal. Kalau engkau mempunyai iman yang gede seperti jangkar yang kuat itu, ketika badai datang, kehidupanmu tidak akan terombang-ambing, dia akan tetap kuat. Betul apa enggak gitu saja? Ya toh. Jadi seberapa imanmu itu yang menentukan kehidupanmu sebenarnya apa yang akan terjadi. Luangkan waktu setiap hari untuk ketemu dengan Tuhan. Jangan ketemu Tuhan itu kadang-kadang. Kalau kita liburan mau keluar kota kadang-kadang, jangan setiap hari, itu oke. Tapi kalau ketemu Tuhan harus setiap hari, membaca dan meruntuhkan firman Tuhan. Jangan setiap hari, yang lebih banyak itu main HP. Ya, berapa banyak engkau lihat HP? Berapa jam engkau melihat HP dengan berapa jam engkau berdoa? Doa itu tidak gampang, diperlukan ketekunan kita. Rasanya kalau orang tidak pernah berdoa, coba saja. 5 menit itu lama sekali, betul apa enggak? 10 menit lama kok enggak bubar-bubar. Rasanya gerah. Kita bisa melihat kalau di dalam doa bersama-sama dengan orang banyak. Mesbah doa, menara doa, lihat. Berkali-kali lihat jam. Lalu apa? Gerah, ngerti? Gelisah, kok enggak habis-habis ibu deki ini begini bla bla bla. Orang itu tidak pernah berdoa. Kalau engkau suka berdoa, 5 menit, 10 menit, kamu muji saja, tidak terasa bisa setengah jam, 1 jam. Itu yang harus kita cari saat ini. Ya, saya tidak melarang kalian main HP, tidak. Lihat saja berapa banyak. Mata melek, langsung main HP, buka HP. Kadang-kadang mata melek, raga ini apa ranjang. Mana sih HP-ku? Betul apa enggak? Lihat berita. Berita TV, dunia lebih kenceng, engkau cari, engkau kejar. Betul apa enggak? Tapi bagaimana berita dengan keselamatan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Apakah engkau sudah mendengarnya? Lah. Kedua, cirinya apa? Imannya tidak bergantung kepada situasi. Habakuk 3, 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apapun keadaanmu, mungkin saat ini sedang kolaps, sedang apa, ladang tidak mau ada makanan, hasilnya semua sudahlah, pupus harapanmu. Sebagai anak Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau harus tetap bersorak-sorak karena di dalam Tuhan, ya, Dia yang menyelamatkan engkau, Dia yang bisa menyelesaikan setiap permasalahanmu, ya. Ini janji Tuhan, ya. Iman sejati tidak diukur ketika semuanya lancar. Kalau lancar, semuanya lancar, biasanya orang itu cari Tuhannya itu kendor. Kalau sudah kepepet, setiap hari cari Tuhan. Jadi jangan kepepet saja kalau cari Tuhan. Tidak kepepet, cari Tuhan dengan mati-matian sepenuh hati. Kejar Yesus, kejarlah Yesus, ya. Tapi saat tidak ada yang kelihatan berjalan sesuai harapan, bagaimana? Kalau saat ini semua yang engkau harapkan tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, engkau sebagai orang percaya, apa yang harus engkau katakan melalui mulutmu? Ya, sekalipun aku belum melihat, aku tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu banyak orang kepengen ditolong Tuhan, banyak orang kepengen mengalami mujizat. Tapi percayanya kepada Tuhan itu separuh-separuh. Tuhan tidak akan melakukan begini. Mujizat itu baru terjadi kalau kita percaya. Kapan kita terima itu urusannya Tuhan. Kalau engkau ingin menerima mujizat secepat mungkin yang engkau hendaki, engkau harus ngototnya itu secepat
ngototnya sama Tuhan itu lebih dalam lagi. Sehingga kelihatan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita sebagai anak Tuhan harus mengalami perjumpaan pribadi ya. Saya percaya di sini semua pasti mengalami sesuatu yang Tuhan pernah ditolong lah, pernah, enggak mungkin. Kalau tidak pernah mengalami sesuatu pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan, bagaimana kualitasmu sebagai anak Tuhan kepada Tuhan itu bagaimana? Kita harus tahu loh, ya. Jangan orang gini, orang itu mengalami mujizat, masa sih? Enggak. Kalau ada orang bersaksi, Tuhan, orang itu secara manusia aku lihat enggak mungkin dapat rumah. Kok dapat rumah? Aku belum dapat rumah Tuhan, aku percaya aku juga pasti dapat rumah. Bagaimana untuk mendapat rumah? Seperti teman kita yang mendapat mujizat rumah itu. Kita harus cari yang memberi mujizat itu, ya. Contohnya kan ada di Alkitab. Abraham menunggu janji Allah selama 25 tahun meskipun secara manusia tidak mungkin, mustahil, tetapi dia tetap percaya sehingga mujizat terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena dia memandang yang berjanji itu Tuhan. Jadi sekarang di dalam hidupmu siapa yang berjanji? Kalau engkau tahu yang berjanji di dalam hidupmu adalah Tuhan, percaya saja. Ketiga, ciri-cirinya orang yang mempunyai iman yang teguh apa? Imannya teruji lewat pencobaan. Kalau tidak ada pencobaan, iman kita itu tidak akan teruji. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apapun masalah, persoalan yang engkau hadapi, percayanya tidak lama. Tidak lama. Lama atau cepat tergantung engkau kepada Tuhan sendiri. Jangan sekali-sekali punya rasa kecewa kepada Tuhan. Rasa kecewa sama Tuhan itu, waduh itu paling parah. Penyakit yang paling parah, harus minta ampun. Kadang-kadang gini, kita itu jangan dikira saya ngomong gini, saya tidak pernah mengalami. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan keadaan kita normal-normal, tiba-tiba seperti ada badai, blek. Kenapa? Bukan Tuhan jahat, tidak. Tuhan untuk mengecek kita, bagaimana posisi hidupmu, hatimu kepada engkau. Kalau ini terjadi, apakah engkau tetap setia dan taat kepada aku? Itu yang Tuhan cari, ya. Jadi tetaplah teguh, ya. Tuhan mengizinkan pencobaan bukan untuk menghancurkan imanmu, tapi untuk memurnikannya seperti emas yang dimurnikan dalam api. Iman yang teruji akan menghasilkan karakter dan keteguhan hatimu. Kalau tidak ada masalah, karakter kita salah satunya yang paling kelihatan teruji apa? Sabar. Sabar. Banyak orang ada datang masalah demi masalah gak sabar, akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan, cari cara yang lain, ya. Jangan, karena pada waktu ujian itu datang, iman itu diuji Tuhan akan lihat. Saya coba tak lihat karaktermu itu bagaimana. Engkau teguh enggak hatimu ketika badai ini? Berkali-kali saya ngomong kalau ada masalah di dalam keluarga, apapun pekerjaan, adakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Kalian tidak tahu mesbah keluarga itu betapa dahsyatnya kalau kita ngerti, ya. Jangan menyerah ketika engkau diuji. Justru itulah saat imanmu sedang dibentuk oleh Tuhan, ya. Keempat, cirinya apa? Iman yang teguh. Imannya menghasilkan kemenangan. Suatu iman akan menghasilkan kemenangan kalau imannya itu naik. Naik saja, lihat saja anak-anak sekolah. Ya, kalau kelas 1 bisa naik kelas 2, sampai kelas 6 nanti dapat ijazah.
Juga kita, masalah itu seperti kita sekolah di sekolah dasar ujian. Kalau engkau tidak bisa melampaui itu bersama Yesus, engkau tidak akan pernah naik kelas. Kalau ada masalah, jangan menyelesaikan dengan caramu sendiri. Sertakan Yesus. Oleh karena itu sebelum ada masalah sepanjang hidupmu, engkau membawa Yesus. Sertakan Yesus sepanjang hidupmu. Minta Tuhan yang memegang tanganmu. Kalau kita yang memegang tangan Yesus, pasti capek. Kalau capek kita lepaskan, betul apa enggak? Gitu saja. Coba misalnya, saya mau megang tangan Ibu Ida. Saya capek. Karena Ibu Ida mau ngajak aku kemana-mana, tak lepaskan tanganku. Tapi kalau Yesus yang memegang tangan kita, engkau berontak melihat demi kebaikanmu, terus ditarik. Betul apa enggak? Ya, biarlah tanganmu yang memegang Yesus. Kalau kita yang memegang tangan Yesus, kita itu capek, kita bisa melepaskan. Ya. Jadi setiap permasalahan, sekali lagi, tadi di pagi, ibadah pagi saya ngomong, setiap masalah, percayalah Tuhan akan menyelesaikan buat engkau. Dan di balik masalah berkali-kali saya ngomong, kalau engkau bisa melalui ada bonus, pegang baik-baik. Di situ ada bonus janji Tuhan yang sudah disiapkan untuk kamu. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan lari ketika ada masalah. Sehingga yang hadiah bonus janji Tuhan itu tidak bisa diambil oleh dia sendiri. Ya. Bukan kekuatan atau kecerdasanmu untuk menghasilkan suatu kemenangan. Tetapi iman yang memberi kemenangan atas semua apa? Kalau imanmu kuat, imanmu besar, imanmu teguh, engkau bisa menolak seluruh apa? Iming-iming dunia, dosa. Betul apa enggak? Tantangan hidup engkau bisa melalui kalau imanmu besar. Kalau imanmu kecil, engkau percaya kepada Tuhan itu kecil sekali, nyepelin Tuhan. Hidupmu gampang dibawa ke jerumus, ke dosa macam-macam. Itu saja. Ya, kita lain daripada yang lain karena kita statusnya adalah anak Tuhan. Ya, sekarang bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan iman yang teguh? Pelajari baik-baik pagi hari. Caranya bagaimana? Aku bisa mempunyai iman yang teguh. Bangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Engkau harus mempunyai hubungan pribadi. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, jangan harap imanmu bisa gede. Apa yang engkau rindukan bisa engkau capai. Jangan harap, mimpi saja. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus dibangun setiap hari, bukan kadang-kadang. Kalau engkau butuh saja, tidak boleh, ya. Lalu apalagi yang kedua untuk menumbuhkan iman yang teguh. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Anak Tuhan banyak isi hatinya diisi dengan apa? Kekecewaan, kebencian, kemarahan, keputusasaan, kekecewaan, macam-macam yang jelek-jelek. Tapi firman Tuhan tidak ada. Kalau hatimu selalu diisi oleh firman Tuhan, maka yang jelek itu akan tersingkir, dibersihkan oleh firman. Bagaimana hatimu penuh dengan firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, ketemulah dengan Tuhan setiap hari. Tahukah kalau engkau banyak ketemu dengan Tuhan setiap hari, biasanya Tuhan itu ngomong sama engkau. Ngomong sama kita, kadang-kadang kita tidak menyadari. Doa cepat. Amin. Jadi kalau yang bekerja, jamnya jam 7 masuk kerja, bangunlah lebih pagi. Berangkatnya jam 7, bangunnya setengah 7, mandi, makan, doanya 5 menit. Mepet-mepet bagaimana Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya, mau ngomong kepada kita kan tidak bisa buru-buru, ya. Lalu apa? Yang ketiga, caranya menumbuhkan iman yang teguh. Latihlah imanmu lewat ketaatan walaupun kecil. Tuhan juga melihat ketaatan kita sebagai anak Tuhan. Di situ Tuhan itu melatih.
Imanmu bagaimana? Engkau taat apa enggak? Contoh. Ayo doa. Ayo begini. Banyak sekali yang terjadi kalau kita ada ada menara. Tadi kan saya sudah memberi contoh, kamu ya nanti doa pembukaan. Kamu saja, jangan aku. Itu kan hal yang kecil. Kita tolak. Kenapa? Masa enggak bisa? Seharusnya bisa loh. Ya, itu yang kecil saja, kita tidak taat, ya. Lalu apa? Bersyukurlah dan tetaplah berharap meskipun engkau belum melihat hasilnya sampai hari ini. Jadi iman yang teguh tidak lahir secara instan. Saat ini imanmu mungkin amburadul, percaya enggak, itu sudah rendah sekali. Bagaimana engkau bisa menumbuhkan imanmu itu? Ya, iman itu harus dibentuk, dipupuk sepanjang hidupmu, tidak bisa instan. Ya, imanku perlunya dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Diuji, dikuatkan. Kapan sampai ini terjadi? Sepanjang hidupmu sampai engkau bernafas, sampai akhir hidupmu. Iman itu, bagaimana imanmu? Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada di mana? Di kuburan batu nisan. Betul apa enggak? Tuhan ingin kita didapati iman kita itu sampai garis akhir hidup kita tetap. Banyak didapati orang pertama kali kenal Tuhan, wah imannya ngebu-ngebu. Menjelang akhir hidupnya imannya sudah tidak ada. Itu bagaimana? Ya, jadi yang kita pelajari pada siang hari ini, iman yang teguh adalah iman yang berakar dalam firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik. Iman yang berakar dalam firman Tuhan. Iman yang tidak tergantung kepada situasi keadaan di sekelilingmu. Iman yang teruji dalam pencobaan. Hati-hati kalau engkau menghadapi masalah berarti engkau sedang dalam menghadapi pencobaan. Imanmu bagaimana? Pertahankan. Yang akhirnya, iman yang teruji dalam pencobaan, yang akhirnya engkau bisa mendapat kemenangan. Tidak gampang kita mempertahankan iman kita. Banyak sekali yang membuat iman kita rontok. Tapi pertahankan karena ini permintaan Tuhan. Sampai sepanjang akhir hidupmu Tuhan ingin melihat bagaimana imanmu. Hai hambaku yang baik, masuklah ke kerajaan surga. Karena aku dapati imanmu teguh. Itu yang kita rindukan. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadat siang hari ini. Oh haleluya. Tuhan kau sangat baik. Siang hari ini engkau mengingatkan kembali tentang iman kami Tuhan. Biarlah Tuhan kau dapati iman kami makin hari makin bertumbuh. Kalau saat ini Tuhan imanku, iman kami semuanya kecil Tuhan. Kami mau berubah. Beri kami kemampuan untuk mencapai iman standar-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh singkalalalalalalalala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu.
untuk firman-Mu ini Tuhan. Kau tahu keadaan keluarga demi keluarga. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Tolonglah kami Tuhan. Belalah kami. Oh Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami saat ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mantu mereka. Engkau berkati berlimpah-limpah. Biarlah semua apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami senantiasa bisa menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya